Baik, saudara-saudara, selamat siang untuk semuanya. Suara saya bisa didengar ya? Ya. Bisa nggak? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak, bisa. Pak Lenopo. Lenopo ini nama asli atau bukan, Pak? Punten. Halo? Halo, Pak? Halo? Panopo. Ya, yang mengangkat tangan. Oke ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kewenangan desa dan desa adat. Yang lebih condong kita membahas tentang kelembagaan, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Tadi saya cari di internet dan mendapatkan bahwa ada kampung Bena yang merupakan kampung adat gitu ya. Nah, ini mungkin nanti bisa kita diskusikan terkait dengan mata kuliah hari ini ya. Tadi ketika pembukaan memang sengaja didahului oleh kampung adat, karena ketika kemarin kita berbicara tentang lembaga adat itu ada beberapa catatan ya dari Pak Jidon dan yang lainnya, Mas Gilbert, kemudian Mas Lutfi. Kalau istilah kampung di sini ya di kita atau di Cirebon biasanya bagian dari desa. Nah, nggak tahu istilah kampung di sana bagian dari desa atau tidak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita mengenal lembaga adat desa, aturan-aturannya itu mengacu kepada Permendagri ya, Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Nah, itu ketika misalkan di suatu desa ada kampung adat, nah ini kan menjadi satu keadaan tersendiri. Nanti seperti apa pembentukan peraturan desanya, misalkan dalam satu desa itu memang ada kampung adat, apakah nanti akan mengacu kepada undang-undang apa yang sekarang belum disahkan ya, yaitu masyarakat hukum adat, karena tadi saya melihat ada beberapa catatan ya yang berkenaan dengan kampung Bena tersebut. Kemudian yang ketiga juga apakah nanti ketika dibentuk, karena itu berada di dalam desa, kalau saya lihat nanti Pak Lenovo mungkin bisa klarifikasi, kemudian Mas Wahyu ya, Aminuddin Hamka juga bisa memberikan klarifikasi, karena itu rupanya kampung adat Bena itu ada di desa. Apakah kemudian desanya juga dinamakan sebagai desa adat atau tidak? Nah, itu ya. Namun sebelum kita melihat hal-hal tersebut, untuk mengantarkan atau membuka mata kuliah hari ini, saya ingin menampilkan satu ajaran
yang penuh dengan kebijaksanaan, ya nanti akan kita kaji berkenaan dengan pertemuan hari ini. Selain itu juga kita akan mengkaji bagaimana kedudukan peraturan daerah dan peraturan desa. Nah, tadi makanya saya memberikan gambaran berkenaan dengan kampung adat Bena. Nah, tentunya ketika kita membentuk satu peraturan desa juga ada beberapa catatan apakah betul peraturan itu harus sesuai dengan tata urutan perundang-undangan yang ada secara formil atau karena kebijakan-kebijakan daerah juga bisa berkata lain. Ya, coba kita lihat, simak mungkin ini video pembuka ya. Nah, ini ada satu video mungkin tidak terdengar, tapi bisa dibaca. Pak, maaf Pak, videonya nggak terlihat Pak. Nggak terlihat. Iya Pak, nggak ada videonya. Sekarang tampak atau tidak? Hitam Pak, nggak ada, masih nggak ada. Cuma slide ininya doang. Oke. Oke, kelihatan tidak? Mas Lukas kelihatan, Mas? Hitam, Pak. Kelihatan? Belum, Pak. Belum. Belum kelihatan Pak, masih hitam. Berarti memang tidak kuat ya jaringan kita. Pak Dokter Bukit, kelihatan Pak Dokter videonya? Tidak kelihatan videonya, hanya lagu sah. Oh iya. Halo Mas, selamat siang Pak. Mas kuliah atau kita mendengar lagu Pak?
Oke ya, karena mungkin tidak Lihat Pak. nggak bisa kelihatan ya. Enggak, Pak. Oke. Iya Cuma Pak, suara tidak doang, kelihatan Pak. Pak. Cuma suara. Suaranya yang keluar aja Pak. Oke ya. Nah, dalam mungkin ya di dalam tersebut saya ucapkan selamat datang kepada Pak Dr. Bukit ya dari Universitas Diomuri, Pak Dokter ya. Halo Pak Dr. Bukit. Halo Pak Dr. Bukit. Ini suara Pak Dokter tidak terdengar ya? Terdengar, ada yang bisa dengar suara Pak Dr. Bukit? Tidak. Tidak, Pak Dokter suaranya coba. Tidak Pak. Itunya di unmute biar kedengaran. Halo Pak Dokter. Ya, Pak Dokter suara kayaknya tidak kedengaran ya. Oke, mungkin Pak Dr. Bukit masih ada kendala berkenaan dengan teknis audio ya. Gitu. Di sini sudah ada Pak Dr. Bukit, Mbak Margarita, Mas Doni, Mas Lukas, Mbak Betty. Siang Pak. Ya, siang Mbak Betty. Ada Mas Girbet, kemudian Ahmad, Mas Wahyu. Selamat siang Pak. Mas Alexander, Mas Harun, Mas Yoskam, Antonis, Mbak Santi, Mbak Nisa, Mas Lutfi, Mas Yero, Mas Rio, kemudian Mbak Nida. Ya, ada baru yang hadir 18, kemudian nambah 19, ada Erja Bengu. Halo Pak Dr. Bukit, bisa dengar suara saya Pak Dokter? Dengar suara saya? Ya, dengar tapi kecil. Kayaknya memang itunya harus diperbesar itu. Volume di Pak Dokternya. Oke ya. Sambil menunggu Pak Dr. Bukit dari Diomuri. Kemarin kita sudah membahas tentang lembaga. Mas Arif, udah dengar ya suaranya? Ya. Terdengar nggak oleh teman-teman suara Pak Dr. Bukit? Terdengar, Pak, Sudah. terdengar. Dengar Pak, dengar. Oke ya. Mas Arif, lanjut. Nanti saya nambah-nambahin aja. Ya. Sudah terdengar. Oke. Terima kasih. Teman-teman mahasiswa, ikutin ya. Ini materi dari dosen pengampu kita ya, Mas Arif. Silakan Mas Arif. Ya, terima kasih Pak Dokter. Baik, saudara-saudara, kemarin kita sudah belajar tentang sedikit banyaknya lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Nah, di mana kita temukan ya, ada juga penamaan desa biasa dan desa adat, tetapi rupanya tidak ada perbedaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya coba searching, ternyata di wilayah NTT ada yang namanya Kampung Bena. Nah, Kampung Bena merupakan kampung adat. Tetapi kalau penamaan kampung di Cirebon ini biasanya berada di secara geografis itu bagian dari desa. Nah, kalau
teman-teman yang dari Cirebon tidak tahu kampung, biasanya itu ada di dusun. Nah, dusun itu semacam kampung ya dulu. Oke, semacam itu. Nah, jadi secara administrasi itu masuk kepada desa. Nah, sekarang kan ada yang namanya rancangan undang-undang hukum masyarakat adat. Nah, kedudukan kampung atau karena pas di situ merupakan bagian dari desa, apakah nanti ketika kampung itu merupakan adat, kampung adat, itu harus patuh terhadap desa atau dia sebagai masyarakat yang mandiri? Itu ya yang ingin kita berbagi sebetulnya di situ. Karena gini, ketika memang harus berada di administrasinya ke desa, itu kan merupakan identitas ya, identitas masyarakat di sana. Kemudian kalau masyarakat adat yang pernah saya singgung juga kemarin, secara kewilayahan mungkin bisa lebih luas dari desa, bahkan bisa saja meliputi satu kecamatan, bahkan secara geografis juga bisa sedikit dari desa. Secara kewilayahan tidak seluas desa, dan kita menemukan di NTT, Nusa Tenggara Timur, adanya Kampung Bena. Nah itu ya. Kemudian kita masuk terlebih dahulu, tadi saya ingin bercerita sebetulnya di dalam membuat satu teknik peraturan desa. Nah, karena tadi ada gambaran tentang Kampung Bena, kemudian kita sudah belajar tentang lembaga adat desa dan lembaga kemasyarakatan desa, tentunya ada nilai-nilai apakah nanti ketika dalam praktek kita membuat peraturan desa itu bisa mengesampingkan aturan-aturan yang lebih tinggi ketika memang ada tadi ya, ada semacam kampung adat, atau kita akan tunduk kepada peraturan-peraturan yang ada di dalam undang-undang desa ya. Nah ini apakah nanti yang kampung adat itu dijadikan sebagai lembaga adat desa, sementara kalau kita melihat ketika itu kampung biasanya ada sesepuh yang atau kepala kampungnya dalam hal ini yang bisa menjatuhi hukuman ya, bisa menjatuhi sanksi-sanksi terhadap warga kampungnya. Sementara fungsi atau keberadaan lembaga adat desa sendiri tidak bisa disamakan dengan lembaga adat pada umumnya. Sebab lembaga adat desa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap masyarakat. Nah ini ya, itu pertemuan kemarin. Mungkin nanti bisa kita diskusi. Oke, coba kita lihat pertemuan hari ini. Ini ya. Kita akan membahas tentang kedudukan peraturan daerah dan peraturan desa. Nah ini, jadi peraturan daerah itu yang saya maksudkan di dalam mata kuliah tanggal 27 November 2020 merupakan peraturan yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu. Kemudian kalau peraturan desa berarti peraturan yang berada di tingkatan desa. Nah, kan karena ketika kita melihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ada 3 jenis ya yang bisa dibuat di peraturan di tingkat desa, yaitu peraturan desa, kemudian peraturan kepala desa, dan peraturan antar desa. Jadi maksud peraturan di sini adalah include ketiga-tiganya. Itu yang dimaksudkan. Oke ya. Baik, saudara-saudara, sebelum saya lanjut, apakah ada evaluasi dari pertemuan kemarin atau ada yang akan memberikan tanggapan-tanggapan terlebih dahulu?
saya persilahkan, mungkin ada Mbak Peti, Mbak Margareta, kemudian Mas Gilbert. Silakan kalau ada. Kalau tidak, ya kita lanjutkan. Silakan, Mbak. Kalau untuk saya tidak ada. Ya, tidak ada ya. Oke, yang lain ada atau tidak? Oke ya, berarti untuk sementara tidak ada. Coba kita lihat ya. Kemarin kita sebetulnya sudah membahas tentang kewenangan desa. Yang pertama bahwa kewenangan desa itu antara perencanaan, ya, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan, ya, kemudian pengelolaan aset desa, pelaporan pertanggungjawaban, serta penyebarluasan informasi merupakan satu kesatuan siklus yang tidak boleh terputus, ya, di mana ada pimpinan desa, dalam hal ini adalah kepala desa, dan ada badan perwakilan desa. Jadi ada dua, ya. Namun kemarin sudah kita singgung tentang ketika ada lembaga adat desa yang berpatokan kepada Permendagri nomor 18 tahun 2018, bahwa desa berhak, ya, membuat lembaga adat desa itu. Nah, dengan adanya lembaga adat desa, karena yang bergabung di adat desa tersebut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi, akankah, ya, pertanyaan kemarin, akankah BPD itu kemudian kepengurusannya diisi atau keanggotaannya diisi juga oleh perwakilan dari adat desa. Nah, itu ya. Kalau di wilayah timur itu kan dari perwakilan suku besar, ya, apa keluarga besar. Berbeda dengan di Pulau Jawa yang memang dipilih secara langsung. Nah, nanti ketika memang ada lembaga adat desa, nanti bagaimana konsep perwakilan konsep yang ada di dalam BPD, apakah harus diisi oleh lembaga adat desa juga secara keanggotaan atau tidak. Nah, ini merupakan rencana-rencana bagaimana ketika aturan-aturan tersebut dibentuk atau dibuat, kayaknya tidak, ya, kayaknya maksudnya gini, kayaknya tidak sesuai dengan apa yang mungkin diharapkan dari pusat tentang isi dari BPD. Tetapi yang dimaksudkan oleh saya, ada satu kemungkinan karena undang-undang desa itu harus menggali nilai-nilai lokal yang berada di desa, maka peraturan-peraturan desa pun bisa saja misalkan mengesampingkan, misalkan karena di dalam kubu BPD itu kalau memang harus dipilih atau berasal dari keluarga besar, karena adanya lembaga adat desa kemudian melibatkan keanggotannya yaitu dari adat desa juga. Nah, ini yang ada semacam nanti ke depan mungkin saja bisa pengesampingan hukumnya yang lebih tinggi. Dan kemudian apakah itu boleh atau tidak. Nah, itu yang menjadi catatan kita. Adapun yang dikelola dalam bidang kewenangan, ya, selain adanya alur-alur yang tidak boleh terputus, yaitu di mana BPD dan pimpinan kepala desa, dalam hal ini adalah kepala desanya sendiri, yakni harus dapat mengelola aset desa. Nah, ini karena desa punya aset. Nah, tadi saya memberikan gambaran tentang desa Bena, Kampung Bena.
ya Kampung Bena, apakah itu merupakan aset atau memang asetnya itu harus ditangani tersendiri oleh desa yang berada di wilayah tersebut atau mereka berdiri sendiri. Nah, ini juga perlu dikaji tentang wilayah geografis nanti ya, ketika kita membuat satu naskah akademik, juga harus memperhatikan kondisi geografis dari suatu desa. Ini sangat penting. Kalau kita lihat bersama-sama, tadi berada di wilayah pegunungan yang pertama, dan yang kedua itu masuk dalam wilayah desa. Nah, itu karena namanya kampung. Nanti tolong teman-teman yang mungkin pernah ke sana di wilayah timur bisa berbagi ya dengan kita, sehingga kita dapat mengetahui peraturan-peraturan semacam apa yang cocok di setiap desa karena mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kemudian sumber pendapatan desa. Nah, ini sumber-sumber pendapatan desa itu bisa berasal dari bantuan pemerintah daerah, kabupaten dan kota, bahkan provinsi, bahkan negara Indonesia dari pemerintah pusat maksudnya. Tetapi kalau aset-aset desa berarti aset yang berpotensi ya, ataupun sumber daya yang ada di desa. Nah, antara BPD dan kepala desa dalam melakukan kewenangannya juga harus memperhatikan aset dan sumber pendapatan desa. Oke. Kemudian tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu untuk kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat desa. Itu tujuan adanya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Oke, yaitu yang bisa kita lihat ya. Mungkin tadi Mbak Margarita ya, Mbak Margarita melihat video yang di Kampung Bena enggak, Mbak? Di Kampung Bena, video yang di Kampung Bena itu, yang sebelum kita kuliah, saya akan menampilkan video yang saya memang unduh dari YouTube ya, untuk sebagai gambaran kuliah hari ini ketika mengacu kepada peraturan desa ya, peraturan daerah. Nah, ini mungkin di kelas ini juga ada yang pernah tahu Kampung Bena, sehingga kita ada konsep ya, menyambungkan dengan kewenangan desa yang kemarin, kemudian kita melihat apakah itu ada di desa atau berada di luar desa, dan nanti format ketika mungkin di daerah lain juga ada hal yang serupa, nanti kan kebijakannya seperti apa. Nah, ini yang akan kita pelajari. Mungkin Pak Dr. Jidon pernah tahu, Pak? Ya. Kalau saya hanya tahu dari YouTube, jadi kok ada di desa ya. Nanti Pak Bukit juga bisa. Silakan Pak Jidon mungkin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Saya mohon maaf tadi agak lambat masuk tadi. Jadi Bena ini sebenarnya Kampung Bena adalah salah satu desa di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Atau apa yang dimaksud dengan yang Bena tadi, karena saya tidak sempat lihat YouTube-nya, videonya. Tetapi kalau misalnya nama Bena itu adalah salah satu desa di Kabupaten Timur Tengah Selatan menuju ke arah laut utara Kolban. Jadi sebelum Kolban itu satu desa namanya Desa Bena, benar. Dan struktur masyarakat di sana masih homogen, yaitu komunitasnya adalah komunitas masyarakat etnis Timor. Ya, Pak Dokter, suaranya kayaknya kurang kencang ini. Ya, yang lain ya. Iya. Iya. Pak Dr. Jenner, selamat siang Pak Dr. Jenner dari Unasdem. Halo Pak Bukit dari Unasdem. Ya. Selamat siang Pak.
Ya, jadi apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan yang menjadi tema diskusi adalah Desa Bena. Bena itu adalah salah satu desa di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang kalau dari arah Kupang ke lokasi itu, dari kota Kupang ke arah itu kurang lebih sekitar 70-an kilometer dari kota Kupang. Tapi nanti kita coba, ini belum dipastikan apa namanya kilometernya. Kemudian komunitas masyarakat di Desa Bena adalah mayoritas masih satu kelompok masyarakat homogen, sehingga tentunya dalam kaitannya dengan kewenangan desa tadi lebih cenderung untuk menggunakan kesepakatan adat kalau misalnya kalau kita lihat dari masyarakat yang sifatnya homogen tadi. Sementara yang terkait dengan aturan tertulis, memang kita belum melakukan riset ke sana untuk bisa mengetahui persis menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa di sana terkait dengan pengaturan asetnya, kemudian pembagian kewenangannya seperti apa. Mungkin Pak Dr. Joner dari UNASDEM mungkin ada sedikit informasi tambahan, mungkin saya jawab. Pak Sarif, silakan Pak Bukit dari UNASDEM. Ya, silakan Pak Dr. Bukit. Itunya di unmute Pak Dokter. Pak Dokter Bukit, oh ya saya. Dengar ya, dengar. Mas Arif. Ya, siap Pak Dokter. Ya, tadi ada penjelasan dari Dr. Nubotonis tadi itu terkait dengan desa adat di daerahnya Pak Dr. Nubotonis ya. Iya Pak. Ya, mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa kalau kita bicara tentang ini khusus pada mahasiswa-mahasiswa ya. Kalau bicara tentang hukum adat itu kan adalah hukum yang hidup di masyarakat adat itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi hukum adat ini sama kalau kita bicara tentang jenis hukumnya itu jelaslah hukum yang tidak tertulis, tetapi itu menjadi satu kesepakatan adat di mana adat itu berada yang hidup di dalam lingkungan masyarakat yang adat itu sendiri. Salah satu contoh mungkin masyarakat Bena seperti apa yang diketahui oleh Pak Nubotonis itu, mereka hidup dalam lingkungan sosial peradatan yang ada, walaupun hukum itu tidak tertulis ya seperti hukum positif, tetapi itu adalah menjadi norma keseharian yang ada di lingkungan masyarakat adat itu sendiri. Mungkin itu sebagai pengantar saya sementara, Pak Sarif. Saya serahkan ke Pak Sarif. Terima kasih Pak Dr. Bukit ya atas informasinya, dan Pak Dr. Jidon ya yang begitu sudah memaparkan bagaimana tentang keberadaan Kampung Bena. Dan ternyata Kampung Bena itu adalah desa gitu ya yang saya tangkap. Jadi bukan bagian dari desa, tapi memang itu adalah desa. Ya, murninya adalah itu desa Pak. Desa ya? Desa Pak ya. Nah ini kan ada berarti yang ketika kita berbicara antara desa dan desa adat, memang ada di sana itu desa adat gitu ya. Nah itu, jadi nanti juga mungkin ketika peran BPD, nah di sini kan ketika ada lembaga adat desa, berarti akan diisi oleh yang ada desa adatnya, yaitu akan ada kelembaganya mungkin dari sebagian dari masyarakat dan sebagian dari lembaga adat itu ya yang ada di Kampung Bena ini kan. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa, ketika ada desa semacam Desa Bena ini, tentunya komposisi dari badan perwakilan desa itu sendiri akan berbeda dengan yang ada atau kita temukan hari ini ya. Ini kalau sekarang arahnya ke situ. Ya, untuk Kampung Bena itu memang berbeda sekali. Oke, nah ini kita lihat dan menyambung dari Pak Jidon dan Pak Dr. Bukit ya, di mana kita harus ketika karena di sini mahasiswanya beraneka ragam, mungkin ini harus disampaikan sedikit ketika kita akan melihat ya,
suatu aturan atau membuat suatu aturan hukum, ya, yang pertama kita perhatikan adalah nilai, di mana ketika nanti akan dikonstruksikan atau dibuat itu sifatnya abstrak tulisan-tulisan tersebut, dan bagaimana tulisan tersebut dapat berlaku untuk masyarakat, tentunya dengan cara adanya sanksi, itu yang membedakannya. Kemudian dari nilai ini melahirkan itu ya, dari nilai yang sifat abstrak ya, terdapat pada diri manusia yang disebabkan bahwa manusia ada satu pertimbangan ketika melihat nilai itu. Jadi kalau kita hari ini mungkin bagi teman-teman mahasiswa ketika melihat nilai itu adalah A, B, C, D sampai E atau 1, 2, 3, 4 ya. Itu ketika melihat nilai hari ini. Tetapi yang dimaksud nilai di dalam hukum itu yaitu terdapat dalam konsep yang abstrak yang ada pada diri setiap manusia yang menurut baik atau buruk. Jadi pertimbangan nilai itu gitu ya, baik atau buruk. Nah, kemudian dari nilai-nilai adalah dikonstruksikan menjadi norma, di mana ketika melihat norma, kalau kita belajar itu ada 4 ya, kesusilaan, kesopanan, agama, dan norma hukum. Yang akan kita lebih banyak pelajari adalah hukum, di mana norma sendiri ketika tadi nilainya hasil baik atau buruk, maka norma itu merupakan aturan atau ukuran ya untuk mengukur baiknya di mana, buruknya di mana. Kira-kira seperti itu. Norma atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Nah, jadi norma ini ya, ketika kita sebagai manusia punya nilai yang abstrak antara baik dan buruk, maka melalui norma ini kemudian ukuran baiknya itu seperti apa dikatakan baik dan seperti apa dikatakan buruk. Misalkan kalau kita bicara dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, baik dan buruknya dapat diukur misalkan ketika kita melihat tata urutan peraturan perundang-undangan. Kalau tata urutan peraturan perundang-undangan itu tidak sesuai ya, yang misalkan peraturan desa yang tidak sesuai kita buat dengan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, itu masuk dalam kategori yang tidak memenuhi unsur atau baik dalam hal formal ya, karena catatan formalnya ada di dalam tata urutan. Kemudian kalau misalkan kita secara tata urutan memenuhi kriteria itu akan dikatakan baik menurut tata urutan. Nah, kemudian ada baik menurut formal dan ada material. Materialnya ini adalah nilai-nilainya. Yang nilai-nilainya tadi harus disesuaikan. Ya, makanya saya tadi contoh langsung bena atau bena ini menjadi satu contoh yang bisa kita lihat secara substansi. Jadi kan kadang gini, kita membuat aturan itu hanya melihat dari sisi formal, dari sisi tata urutannya saja, tanpa melihat substansi. Nah, ini tidak sedikit kalau di Pak Dr. Buku, Pak Jidon ya, Pak Dr. Jidon, kalau di Cirebon misalkan membuat peraturan daerah itu kadang copy paste. Ya. Ini kok peraturan daerah loh ya, kelas peraturan daerah. Nah, banyak sekali ditemukan itu nama daerah, misalkan Kabupaten Cirebon seharusnya itu nama daerah lain. Itu untuk peraturan daerah sendiri itu ditemukan. Kemudian peraturan desa ya, karena tidak mau pusing juga kadang mengambil ya atau meniru dari peraturan desa yang lain. Kadang sifat-sifat seperti itu ya, makanya saya tadi suguhkan bagaimana keadaan Kampung Bena supaya para mahasiswa ini ketika membuat satu peraturan atau berpraktek dalam membuat peraturan-peraturan itu menyesuaikan dengan
nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Nah, kalau kita mengutip kepada pendapatnya Friedman kan ada struktur ya, secara lembaga mana yang berwenang, kemudian secara substansi dan secara budaya. Itu yang harus diperhatikan ketika kita menyusun suatu norma hukum. Kemudian nanti norma moral ya, selanjutnya dari norma ini akan menjadi moral, yaitu akan tentang ajaran baik atau buruk yang diterima umum mengenai suatu perbuatan, kewajiban, dan bagaimana budi dari manusia itu sendiri. Artinya ketika kita melihat tingkah laku dari manusia, nah kalau moral ini lebih kepada aplikatifnya ya. Jadi kalau norma itu melihat dari sisi hukum secara normatif, tapi kalau moral, akhlak itu lebih kepada perbuatan ya yang bisa dilihat. Nah, makanya ada pertimbangannya di dalam moral itu juga. Tingkah laku manusia yang dipraktekkannya itu kelihatannya baik atau tidak. Nah, ini juga nanti akan ditarik pada dasarnya ke nilai yang abstrak kalau kita mau membuat satu peraturan. Kemudian dari nilai yang abstrak maka akan dibuatkan norma-normanya. Nah, itu ya sekilas tentang pembentukan norma-norma dan moral yang ada di dalam satu peraturan. Ini sebagai contoh saja ya, atau pengetahuan tambahan. Nah, ini sumbernya ya, ada berdasarkan sumber, kemudian ada berdasarkan agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Itu kalau kita melihat sumber dari sebuah norma atau aturan. Nah, ini bisa dilihat ya, norma agama itu sumbernya dari mana, bagaimana kekuatannya, kemudian norma sosial juga bisa dilihat, kemudian norma kesopanan dan norma hukum. Nah, ini yang menjadi pembeda antara 4 norma ini. Tentunya bisa kita bedakan itu karena kita akan bicara lebih banyak pada hukum. Jadi normanya adalah norma hukum, di mana sumber tertinggi itu adalah negara, karena kita hidup di dalam negara. Nah, kenapa dikatakan sumber tertingginya itu harus dari negara? Karena di dalam syarat negara ada pemerintah yang berdaulat. Nah, syarat pemerintah yang berdaulat ini dijadikan patokan. Kalau kita membuat suatu aturan tidak mengacu kepada sumber pemerintah yang berdaulat ini, maka tentunya imbasnya ya, negara itu tidak akan berdaulat, karena kedaulatan kan kekuasaan tertinggi. Nah, ini kalau kita membuat satu kekuasaan sendiri ya akan menganggap bahwa negara tidak berdaulat. Nah, kemudian untuk mempertahankan norma-norma hukum itu biasanya ada sanksi. Nah, sanksinya ini juga punya alatnya dibandingkan ya alat penegak hukum biasanya dalam hal ini dibandingkan dengan norma lain. Jadi kita bisa membedakan perbedaan-perbedaan norma itu. Kalau norma agama yang bersumber dari kitab suci bisa, kemudian dari keyakinan, kemudian sanksinya biasanya dihubungkan dengan antara kebaikan dan keburukan, atau ada surga dan neraka itu sebagai imbalannya. Kemudian juga susilaan itu sanksinya lebih kepada diri sendiri ya, dia sanksinya itu tidak terang-terangan tetapi akan dijauhi oleh komunitasnya, biasanya seperti itu, karena secara hati nurani yang berasal dari hati nurani tidak sesuai dengan keadaan masyarakat. Nah, kalau norma kesopanan ini agak dalam prakteknya agak terlihat, karena biasanya hukumannya bisa dikucilkan ya, semacam itu kan, hukumannya bisa kelihatan. Nah, yang paling kelihatan itu adalah norma hukum. Oke. Nah, coba kita lihat ini sebagai ilustrasi saja, dan mungkin Pak Dr. Bukit dan Pak Dr. Zidon lebih ini ya, karena background keduanya ini
sebagai yang di dalam pidananya, saya lihat di dalam biodatanya bagus gitu ya untuk masalah pidananya. Jadi ntar bisa kita berbagi dengan Pak Dr. Bukit dan Pak Dr. Jidon. Cuman saya yang ingin saya sampaikan, contoh mengkonstruksi nilai ataupun menemukan dalam hal ini, menemukan norma, nilai, norma, dan moral di dalam suatu peraturan hukum. Nah ini ya, saya mengambil contohnya itu pasal 360, di mana barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ada 3 dalam hal ini ya. Ada nilainya, kemudian ada normanya, dan ada moralnya. Nah, di mana 3 letaknya itu? Karena ketika kita membaca ayat-ayat atau pasal-pasal dalam setiap peraturan, biasanya ketiga-tiganya itu ada ya, karena merupakan satu kesatuan yang harus ada di dalam norma-norma hukum ya. Oke, kata barang siapa karena kesalahannya berarti barang siapa akan menunjukkan kepada subjek ya, di mana sifat manusia itu untuk menilai bahwa ketika berbicara kesalahan berarti nilainya adalah baik atau tidak baik. Nah ini ya, itu merupakan nilai. Kemudian yang menyebabkan, artinya ada menyebabkan ini menjadi norma atau menjadi tolak ukur. Nah ini ya, menyebabkan berarti kan tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah dari normanya ini yang menyebabkan apa? Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat. Nah ini berarti diaplikasikan kepada moral atau tingkah laku. Dan kalau yang di bawahnya diancam dengan pidana itu berbentuk sanksinya ya, sanksi. Nah ini kalau norma hukum, ketika kita bicara norma hukum juga harus ada istilahnya nilai, kemudian norma, kemudian nilai moral itu sendiri yang memang bisa dilihat dari tingkah laku. Nah maka di dalam pemetaan norma-norma atau mengonsep dari norma itu dalam kehidupan bermasyarakat ya ataupun bernegara, itu kita harus melihat macamnya. Dalam artian gini, macamnya ini masuk di dalam ranah publik atau privat. Nah, baru dari sini kita melihat bentuknya. Nah, bentuknya itu semacam apa? Apakah bentuknya memang ada di masyarakat atau tidak? Jadi harus ada wujud atau prakteknya. Nah, di sini atau ada kelembagaan yang membuatnya. Kemudian sumbernya. Nah, lahirnya dari mana? Tadi sudah diketahui sumbernya dari mana. Ada yang bersumber dari kitab suci. Kemudian juga isinya. Nah, jadi ketika kita sudah macam itu yang menuju kepada nilai, kemudian bentuk menunjukkan kepada ukuran, dan sumber menunjukkan kepada tingkah laku di dalam masyarakat, itu akan diwujudkan dalam isi ya. Tentunya di dalam isi memiliki tujuan, kemudian berlakunya, dan memiliki sanksi. Nah ini yang membedakan, yang sebelah kanan itu membedakan norma lain ya dengan norma hukum. Tetapi kalau di dalam praktek sebetulnya tidak harus dibedakan seperti ini. Jadi gini, kalau di dalam praktek antara tujuan, berlaku, sanksi, di setiap norma-norma lain juga mempunyai, tapi bobotnya kadang yang berbeda atau penjatuhan sanksinya yang berbeda. Nah ini penerapan norma, kebiasaan adat istiadat, dan peraturan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Ini yang diharapkan ketika kita membuat satu peraturan perundang-undangan, termasuk juga peraturan di tingkatan desa, kita harus mengacu kepada nilai-nilai ya, norma dan moral yang hidup di dalam masyarakat. Oke. Nah ini
ada beberapa pengertian ya yang terkait dengan pembahasan hari ini untuk memudahkan saudara-saudara semua. Namun sebelum saya masuk kepada tadi beberapa pengertian, mungkin Pak Doktor ya bisa memberikan tambahan maksud saya yang berkenaan dengan konstruksi nilai norma dari pandangan perdata ya Pak Dokter ya, Pak Dokter Bukit. Ya. Ya mungkin silakan Pak Dokter untuk berbagi ke kita. Di unmute dulu. Di unmute. Ya. Oke, silakan Pak Dokter. Jadi terkait dengan unsur yang tadi disebutkan oleh Mas Arif ya, terkait dengan unsur 360 ya, pasal KUHP 360 ya, terkait dengan unsur-unsur yang dia sebutkan tadi. Mungkin dari aspek teoritis dan praktis saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang menyangkut tentang kembali kepada materi perkuliahan pada saat ini. Konstruksi pembentukan satu peraturan perundang-undangan ya, termasuk dengan peraturan desa, tentunya itu tidak terlepas dari latar belakang peradatan ataupun hukum yang hidup di masyarakat itu sendiri yang menjadi satu tolak ukur dalam menentukan satu norma di satu daerah tersebut. Kemudian tadi yang terkait dengan disampaikan oleh Mas Arif untuk memberikan satu konstruksi hukum yang ada di dalam norma ataupun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 360 tadi, itu mungkin tadi saya tidak terlalu mengikuti secara mendalam ya Mas Arif, cuman saya kembali kepada teknik pembuatan peraturan desa yang ada hubungannya dengan pasal yang disampaikan oleh Mas Arif tadi. Mas Arif tadi kalau saya tidak salah menangkap itu menguraikan tentang unsur yang terdapat di dalam pasal 360 KUHP pidana ya, seperti itu. Jadi dalam membentuk satu peraturan pun ya, baik itu peraturan yang setingkat peraturan desa, tentunya nilai-nilai yang terkandung di dalam peraturan desa itu tentu tidak bisa terlepas dari nilai-nilai hukum ataupun kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat adat itu. Ya mungkin saya mohon maaf sedikit Mas Arif kalau seandainya nanti tidak saya dudukkan sedikit materi yang saya berikan ini terkait dengan yang Pak Sarif sampaikan tadi. Memang kebetulan di lingkungan kantor saya juga ada, di sebelah ada lagi meeting tadi, jadi saya agak lari-lari sedikit tadi Mas Arif. Tetapi inti daripada yang saya tangkap penjelasan dari Mas Arif tadi ya, terkait dengan bagaimana satu norma ya ataupun peraturan desa itu dibentuk, itu sangat berbeda satu hukum adat dengan hukum adat ya, yang lainnya. Oleh sebab itu memang perlu pendalaman ya terkait dengan apa kebiasaan masyarakat yang ada di desa itu yang menjadi satu hukum yang hidup di masyarakat, dan hukum itu dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Lalu karena itu adalah hukum yang tidak tertulis, maka itu bisa dibuatkan satu peraturan yang menjadi peraturan tertulis. Itulah yang disebut dengan peraturan desa ya, seperti itu. Sekarang kita sudah masuk pertemuan berapa ya Mas Arif? Ini pertemuan ke-6 Pak Dr. Bukit. Ya, ke-6. Jadi kalau sudah masuk ke-6 kan sudah masuk ke teknik pembuatan peraturan desa ya Mas Arif ya. Ya. Nah itu, jadi saya mungkin pada kesempatan ini meminta mahasiswa saya dari Nasdem ya harus terus mengikuti tahap demi tahap mata perkuliahan ini
ya nanti kita di tingkat internal juga akan memberikan satu tugas khusus ya secara praktis itu seperti apa. Ya tentunya nanti ada pedoman-pedoman yang disampaikan oleh dosen pengampu ya dan terkait dengan materi secara teknis nanti bagaimana kita membentuk satu peraturan desa tersebut secara fisik ya. Mungkin seperti itu ya Mas Arif ya. Nanti kami terus mengikuti tahap demi tahap mata perkuliahan teknik peraturan desa ini. Ya. Sekarang masuk ke 6 ya Mas Arif ya? Iya Pak Dokter. Nah, ke-6 kalau nggak salah dia sudah masuk ke pemilihan kepala daerah dan kepala desa dalam konteks negara hukum. Ya, kalau nggak seperti itu ya, Pak Syarif ya. Jadi mungkin demikian dulu yang bisa saya sampaikan, Mas Syarif. Kami terus mendengarkan nanti materi yang disampaikan oleh Bapak Syarif selaku dosen pengampu. Terima kasih Mas Syarif. Silakan Mas Syarif. Ya, terima kasih Pak Dr. Bukit. Dan ya kita memang rencananya gini. Jadi sebelum kita melakukan mid semester itu karena kelas ini berasal dari berbagai disiplin ilmu gitu. Jadi nanti prakteknya setelah ujian tengah semester kita langsung praktek ya. Jadi karena kan ketika kita masuk langsung praktek kan di sini tidak semua teman-teman itu berbackground hukum ataupun ilmu politik ya. Nah itu. Jadi ini memang harus ada materi awalan-awalan yang menuju praktek tersebut. Itu. Ya, itu Pak Dr. Bukit. Ya, siap Mas Syarif, kita mengikuti. Oke, mungkin itu Pak Dr. Bukit ya. Jadi penataannya karena di sini kita juga memang ketika menyampaikan suatu materi juga harus disesuaikan dengan kondisi mahasiswa. Dan ketika saya lihat beberapa mahasiswa itu bukan background yang hukum. Nah, ini kan jadi harus biar semuanya mengetahui bagaimana akhir dari perkuliahan kita. Nah itu makanya digiringnya melalui teori dulu pada pertemuan 1 sampai 7. Nah pertemuan ke-9 setelah kita melaksanakan mid semester, nah baru tadi apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Bukit, kita akan masuk kepada praktek. Nah prakteknya kita ada 3 ya, yaitu konsentrasinya kepada pembentukan peraturan desa, kemudian pembentukan peraturan kepala desa, dan pembentukan peraturan bersama kepala desa. Nah ini ntar mahasiswa juga akan mungkin presentasi ya, dibagi kelompok gitu, presentasi, karena di sini ada dari Unasdem, ya, kemudian ada Undarma, kemudian ada kampus kami. Jadi kan pas ntar dibagi sehingga bisa menampilkan, maksudnya dibagi per itemnya siapa yang tugas membentuk peraturan kepala desa, kemudian peraturan bersama kepala desa. Nah ini supaya kita ketemu semua akhirnya gitu ya. Ataupun bisa kita di sharing mahasiswanya bisa kita random atau seperti apa, nanti itu teknisnya saya akan coba ya membuatkan atau Pak Dr. Bukit bisa bantu nanti teknisnya seperti apa. Biasanya kalau penyampaian ini mahasiswanya mempunyai background yang sama, biasanya langsung masuk ke teknis kan gitu Pak Dokter ya. Teknis kan biasanya kalau teknik ya langsung teknis, karena kita menyadari oh ini dari berbagai background, maka kita akan mengalami kesulitan nih ketika tidak melalui step-step secara teori di semester pertemuan 1 sampai pertemuan 7 terlebih dahulu. Itu Pak Dokter. Mungkin dari Pak Dr. Jidon ada yang akan disampaikan terkaitan dengan norma, kemudian nilai dan moral ya. Silakan Pak Dr. Jidon.
Di-unmute Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak. Jadi terkait dengan penerapan nilai norma dalam konteks untuk di tingkat desa dalam kaitannya dengan pembuatan peraturan desa atau pembentukan peraturan desa, memang idealnya bahwa aturan itu akan bermanfaat jika disertai dengan sanksi. Seperti apapun redaksinya yang indah, tetapi kalau misalnya tidak disertai dengan sanksi, maka aturan tadi itu tidak bermanfaat. Karena ukurannya ada pada soal asas taat hukum tadi itu ada pada sanksi, kemudian yang berikut adalah siapa yang menegakkan sanksi tadi ini. Karena kalau misalnya sanksi adatnya lebih mudah, tetapi kalau misalnya kembali ke masalah tertulis, ini yang harus diukur adalah siapa yang akan menegakkan aturan tadi, lalu sanksinya seperti apa. Ini yang tentunya harus didesain dengan baik agar peraturan tadi itu bisa berguna atau bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Karena misalnya kita kembali kepada pasal 360 tadi, antara misalnya sanksi adatnya yang diterapkan itu misalnya dalam peraturan desanya sanksinya lebih tinggi dari yang diatur dalam KUHP, tentu orang akan lebih tunduk kepada KUHP-nya karena terkait dengan biaya murah, kemudian asas cepat tadi. Tetapi kalau misalnya kembali lagi ke di peraturan desanya misalnya terkait dengan penerapan pelaksanaan pasal ini tadi, lalu sanksinya lebih tinggi, tentunya masyarakatnya akan lebih memilih yang lebih mudah karena ini terkait dengan hak asasinya. Sehingga dalam hal pembuatan peraturan desa, jangan sampai aturan itu mengatur hal yang bukan substansi yang harus dia atur gitu. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan statistik daerah. Jadi antara desa yang satu dengan desa yang lain tentu berbeda-beda dalam konteks pembuatan peraturan desanya karena karakteristik daerah itu akan menentukan menyangkut soal kepatuhan warganya terhadap aturan itu sendiri. Misalnya kalau misalnya katakanlah satu desa misalnya desa Benak misalnya tadi itu kemudian mencoba untuk membuat peraturan desanya seperti di Cirebon atau mengambil dari Cirebon kemudian dipasangkan di Benak, itu tentu dua hal yang berbeda. Dan ini yang menjadi karakteristik dari masing-masing desa untuk disesuaikan agar aturan tadi itu jangan hanya jumlah aturannya yang dihasilkan tetapi efektivitasnya tidak punya. Barangkali dari saya seperti demikian Pak, saya kembalikan ke Pak Dr. Bukit dan Pak Sarif. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Dr. Jidon. Mungkin Pak Dr. Bukit ada tambahan lagi? Pak, Mas Sarif. Cukup ya. Cukup sementara Pak Sarif. Ya, mungkin dari mahasiswa akan ada yang didiskusikan. Silakan. Silakan mahasiswa, ada yang akan ditanyakan. Dari teman-teman mahasiswa. Mas Lukas, gimana Mas Lukas? Atau Mbak Peti? Ya Pak, ini tentang peraturan desa itu. Di saat kita membuat peraturan desa itu siapa-siapa saja yang dilibatkan. Ini dari Mungkin Mbak Peti. ya, tentang peraturan desa dan kampung adat itu. Itu saat kita membuat peraturan desa itu siapa-siapa saja yang bisa kita libatkan untuk membuat peraturan desa itu berdasarkan undang-undang yang ada. Ya. Terima kasih Pak. Oke, nanti saya akan coba menjawab ya tentang peraturan desa, siapa saja yang harus dilibatkan. Dan nanti mungkin karena di kami Pak Dr. Bukit dan Pak Dr. Jidon tidak ada desa adat mungkin ya. Tadi untuk spesifik desa adat kami tidak bisa, takutnya gini. Wah ini ya kalau secara normatif mungkin bisa. Tetapi takutnya karena tadi oleh Pak Dr. Bukit
kemudian Pak Dr. Jidon ya harus melihat kondisi, dan kondisi kalau di Cirebon tidak ada desa adatnya gitu. Jadi saya akan coba membahas menjawab pertanyaan dari Mbak Peti berkenaan desa saja. Nanti yang lebih kompeten untuk menjawab desa adatnya adalah Pak Dr. Jidon dan Pak Dr. Bukit ya, Pak Dr. Bukit dan Pak Dr. Jidon. Kira-kira seperti itu, karena saya takut salah karena di kami memang tidak ada, faktanya juga tidak ada desa adat di kami. Oke, siapa saja kalau yang dilibatkan di dalam pembentukan peraturan desa, ya ini peraturan desa yang pertama, peraturan desa tentang apa dulu? Oke ya. Nah, kan kita harus ada spesifik. Jadi kan secara umum itu ada peraturan desa ya peraturan desa, tapi harus ada spesifik peraturan desa tentang. Nah, kalau peraturan desa, misalkan saya ambil contoh peraturan desa tentang pembentukan, bisa saja ya, peraturan desa tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah itu ya, berarti yang pertama yang harus dilibatkan tentunya secara struktural adalah BPD, kemudian kepala desa, yaitu atau perangkat desa itu, kemudian masyarakat sekitarnya. Nah ini, dan itu ada di ini ya. Nah ini ya, yang harus di alur dari pembuatannya, tapi setidaknya itu yang dilibatkan adalah perangkat desa atau kepala desa, kemudian BPD. Nah ini peraturan tentang lingkungan hidup ini inisiatifnya dari siapa dulu, ya kan? Nah kalau dari BPD berarti BPD bisa mengundang kepala desa. Kalau dari kepala desa inisiatif ya, maka BPD akan diundang, kemudian dibahasnya memang bersama-sama. Nah itu keterlibatannya. Kemudian dari keterlibatan tersebut bisa juga nanti ada konstruksi namanya eksekutif review kalau memang dilakukan oleh pihak desa. Nah, ataupun ada namanya BPD review ketika direview oleh BPD. Nah ini, jadi masyarakat juga nanti disosialisasikan terhadap masyarakat dan masyarakat bisa memberikan masukan-masukan terhadap peraturan desa tersebut. Nah, ketika peraturan desa itu sudah jadi disepakati oleh BPD dan kepala desa, baru dikirim ke kecamatan. Nah ini agak susahnya ya. Kita punya undang-undang sendiri, kenapa tidak langsung ketuk palu? Dan setelah ini alurnya coba ada. Nah ini Mbak, ya jadi alur dari ini ya, jadi diserahkan ke itu akan mendapat satu pertimbangan dari bupati. Nah ini menjadi permasalahan yang pada perkuliahan pertama atau kuliahan kedua, ketiga ya kalau tidak salah, tentang kedudukan desa. Nah, kenapa kita punya undang-undang, tetapi peraturan desa ketika dibentuk itu harus minta persetujuan bupati, harus diserahkan kepada bupati atau wali kota paling lama 20 hari terhitung diterimanya rancangan perdes oleh bupati dan wali kota. Nah ini kan berarti harus dilaporkan, kalau bupati tidak menyetujui, ya tidak jadi ternyata peraturan desa tersebut ya. Jadi kalau jadi baru bisa nanti diundangkan. Nah ini menjadi untuk keterlibatan semacam itu ya kalau di kami, karena kita sebetulnya lebih banyak berbagi. Ya berbagi itu dalam artian ini yang ada di kami, ketika peraturan desa itu dibentuk ada keterlibatan BPD, kemudian kepala desa, kemudian masyarakat. Dan kalau tentang lingkungan hidup berarti adalah lebih condong misalkan akan mengganggu perairan, berarti yang diundang adalah para petani. Nah itu ya. Nah itu kalau untuk namanya itu stakeholder ya. Jadi orang-orang yang akan terlibat atau orang yang akan terkena dampak dari situ yang harus menjadi bahan pertimbangan. Bahkan juga siapa juga yang terlibat biasanya ya, idealnya ada kalau desanya udah agak bisa mandiri, itu akan mengundang ahli lingkungan hidup. Nah, untuk memberikan pencerahan-pencerahan terkait dengan aturan-aturan lingkungan hidupnya, kemudian penataan lingkungan hidupnya, dan dampak-dampak ketika dampak geografis terhadap masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Kira-kira kalau di kami seperti itu, Mbak Peti. Mungkin kalau di tadi karena ada
kampung desa adat ya di kami belum ada. Saya takutnya agak lab gitu, overlap. Jadi saya belum berani menjawab karena di sini ada ahlinya ya, yaitu Pak Dr. Bukit dan Pak Dr. Jidon. Mungkin saya minta juga pendapat dari Pak Dr. Bukit terkait tadi pembentukan di desa adat ya. Kalau desa pada umumnya seperti itu Pak Dokter. Silakan mungkin Pak Dr. Bukit. Baik, terima kasih Mas Arif. Jadi terkait dengan pertanyaan rekan mahasiswi tadi, ya. Jadi yang perlu dipahami bahwa peraturan desa itu adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan, ya, yang lebih tinggi. Jadi kita harus melihat tata urutan perundang-undangan, ya, dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Lalu siapa yang membuat peraturan desa itu? Yang membuat peraturan desa itu adalah kepala desa dengan menetapkan peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Lalu siapa yang dilibatkan untuk terbentuknya satu peraturan kepala desa? Itu adalah masyarakat itu sendiri. Nah, jadi kepala desa sebelum membuat satu penetapan dalam bentuk peraturan desa, dia menampung inspirasi dari masyarakat. Ya, jadi masyarakat itu berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis, ya, dalam rangka menyiapkan dan pembahasan rancangan peraturan desa. Kira-kira secara konstruksinya bahwa perbedaan peraturan desa dengan peraturan di atasnya lagi, ya seperti itu. Jadi mekanisme dalam pembentukan peraturan desa tadi pertanyaan mahasiswi siapa-siapa saja yang dilibatkan di sana. Jadi outputnya adalah berakhir dengan penetapan keputusan kepala desa, tetapi kepala desa sebelum membuat satu peraturan itu, dia meminta pendapat masukan dari masyarakat, dan masyarakat diberikan ruang untuk memberikan masukan kepada Pak Desa, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, seperti itu. Jadi sahnya satu keputusan kepala desa adalah dengan penetapan peraturan desa yang ditandatangani oleh kepala desa. Tetapi yang perlu diingat bahwa peraturan desa itu merupakan penjabaran yang lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan. Itu kalau peraturan desa. Tetapi kalau tadi Mas Arif bertanya tentang peraturan adat, ya, peraturan desa adat, yaitu menurut pemahaman saya adalah hukum adat itu adalah hukum yang hidup di masyarakat itu sendiri. Ya, mungkin kalau ada peraturan ketentuan yang namanya peraturan tertulis hukum adat, itu hanya mereka tuangkan saja yang selama ini mereka sudah laksanakan dan semua tunduk kepada peraturan-peraturan atau budaya yang ada di lingkungan masyarakat adat itu sendiri. Nah, itu tentu seperti yang Pak Jidon tadi sampaikan, Pak Nobotonis ya berbeda ya dari satu suku ke suku yang lain. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari aspek peraturan desa dulu, Pak Sarif. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Bukit ya. Tadi bahwa peraturan desa adat tentunya harus memperhatikan budaya gitu Pak ya, dan atau masyarakat yang hidup di budaya-budaya asli yang ada di masyarakat adat desa adat tersebut ya. Oke, itu dari Pak Bukit karena saya tidak berani karena di sini ketika saya buka beberapa web ya di teman-teman yang ada di Kupang itu luar biasa banyak sekali desa-desa adat. Makanya saya tidak berani jawab karena di Cirebon tidak ada. Jadi kan kita serahkan ke yang ahli-ahlinya gitu ya. Mungkin Pak Dr. Jidon gimana untuk desa adat ini? Ya, Pak Dr. Jidon. Halo Pak Dr. Jidon. Iya, ya, terima kasih Pak. Baik benar. Jadi terima kasih terkait dengan pertanyaan tadi. Menarik betul untuk suaranya Pak Dr. Jidon ini kurang kedengaran. Untuk jadi pahami adalah kerangka dasar dalam konteks
Halo? Halo, ya Pak Dr. Jidon, suaranya kurang Bisa dengar jelas. suaranya belum bisa ya? Kalau gitu lanjut dulu, saya cek dulu karena ini kayaknya ada kesalahan teknis di sini. Lanjut dulu Pak, silakan. Oh iya, siap. Ya, nanti ya ini Pak Dr. Jidon udah. Ya, udah kedengaran udah. Iya. Oke. Halo Pak Dr. Jidon. Ya mungkin Pak Dr. Jidon mengalami ini ya. Halo Pak Dokter. Oh sudah, iya. Sudah, silakan Pak. Iya. Oke, lanjut dulu. Kalau kayak susah ini menyambung apa soal efektivitasnya tidak sebuah peraturan desa tadi. Tentunya ada mekanismenya tadi, kemudian siapa-siapa yang dilibatkan tentunya adalah para pihak yang berkepentingan terhadap terbentuknya sebuah aturan dimaksud. Di antaranya adalah masyarakat itu sendiri, kemudian yang sebenarnya menurut saya yang paling berkepentingan benar itu adalah kepala desa itu, karena terkait dengan visi misinya. Untuk mencapai visi misinya harus dibuatkan dalam bentuk apa namanya, memiliki kewenangan untuk, nah apakah terima atau ditolak atau dibatalkan, inilah menjadi akar permasalahannya di sana. Karena kurang paham, kurang begitu banyak referensi dari Bapak Ibu Kepala Desa terkait dengan aturan yang di atasnya. Jangan sampai mengatur yang tidak perlu diatur. Nah ini yang perlu harus dipahami terlebih soal aturan-aturan. Apakah aturan di atas ini yang biasanya yang pertama adalah soal perpustakaan terkait dengan regulasi daerah yang harus ditindaklanjuti dan dicari dulu di daerah terkait dengan regulasi-regulasi yang ada di daerah. Kemudian para pihak yang terlibat itu adalah pendapatan dan belanja desa, tokoh masyarakat. Nah ini misalnya satunya soal APBDes, karena rata-rata yang terbanyak sekarang ini peraturan desa yang terbentuk sementara jumlahnya sangat sedikit, dan yang masih rutinitas adalah peraturan tentang anggaran pendapatan hal-hal lain. Ini yang belum dilakukan riset, apa namanya, mereka harus berkonsultasi dulu atau mengajukan itu ke daerah untuk direview apakah peraturan desa tadi itu boleh tetap dilaksanakan ataukah harus dibatalkan karena ada aturan yang di atasnya. Barangkali untuk sementara demikian Pak Sarif, saya kembali ke Pak Sarif. Baik Pak Dr. Jidon dan Pak Dr. Bukit, terima kasih. Jadi pada intinya walaupun desa adat, ya kalau saya bisa tangkap, tetap Mbak Peti, ya desa adat juga harus mengikuti ya peraturan-peraturan yang ada di dalam negara kesatuan atau pada aturan-aturan yang lebih tinggi. Nah itu secara formalnya. Tetapi tadi sudah disinggung oleh Pak Dr. Bukit dan Pak Dr. Jidon, secara substansi atau materi itulah yang nanti akan mencirikan bahwa desa itu memang desa adat atau desa itu bukan desa adat, itu di substansinya. Dan kalau untuk keterlibatan ya mungkin hampir mirip ya Pak Dr. Bukit dengan Pak Dr. Jidon, setiap masyarakat punya hak ya, baik di dalam desa adat maupun desa biasa, itu semua
orang punya hak untuk memberikan masukan, dan yang terpenting adalah melihat apa nama peraturan desa yang akan dibuat tersebut. Karena dengan nama itu kita bisa mengidentifikasi sebetulnya pihak-pihak mana yang bisa dimintakan pendapat-pendapatnya terkaitan berkenaan dengan perdes terkait. Nah, itu kira-kira Mbak Peti ya yang bisa kita ambil. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar sendiri itu berarti ini acuannya Mbak Peti. Ada Undang-Undang Dasar 45, kemudian TAP MPR, kemudian ada Undang-Undang atau Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten Kota. Ini jadi ketika kita membuat peraturan tingkat desa, ini harus juga diperhatikan. Jadi jangan sampai peraturan-peraturan yang dibuat di tingkatan desa bertentangan secara hukum formalnya di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, itu ya. Itu jawabannya dari Pak Dr. Bukit dan Pak Dr. Jidon ya. Oke, kita lanjut terlebih dahulu ya. Atau ada lagi Mbak Peti? Pas, Pak, sudah paham. Ya, terima kasih, Pak. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Jadi di dalam penyelenggaraan pemerintahan ada pembagian urusan, ada urusan yang absolut, konkuren, dan urusan umum. Nah, ini bisa sebetulnya bisa dilihat ya, sehingga ketika kita akan membuat suatu peraturan desa, mana sih urusan-urusan yang menjadi desa. Nah, kemarin kan sudah ada ya di dalam kewenangan desa. Itu yang menjadi core-nya. Jadi ketika nanti teman-teman ada tugas untuk misalkan membuat peraturan desa, membuat peraturan kepala desa, dan membuat peraturan bersama kepala desa, kemarin kan sudah di share ya tentang hak yang menjadi kewenangan dari desanya masing-masing, sehingga itu saja yang akan dibuat gitu, dan memilih temanya yang ada di situ gitu ya. Jadi ketika keluar dari situ misalkan mengurusi politik luar negeri, ya tentunya tadi apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Jidon dan Pak Dr. Bukit bertentangan dengan tata urutan, karena politik luar negeri adalah urusan dari pemerintah pusat. Nah, itu ya, nanti tugas-tugasnya dilihat tentang kewenangan desanya kembali yang terdapat di dalam Undang-Undang Desa, kemudian peraturan pemerintah itu kayaknya sama ya, sampai dengan Permendagri tentang penataan lembaga. Oke. Kemudian, nah ini alur yang saudara-saudara harus ketahui, ini alur umum ya. Alur umum ini bukan berarti karena saya berasal dari Permendagri ya. Mendagri itu biasanya yang digunakan alur umum dan tidak menggunakan tadi. Makanya saya ketika ada berkaitan dengan adat, saya minta klarifikasi kepada Dr. Jidon dan Dr. Bukit, karena saya sendiri tidak begitu menguasai ya untuk yang desa-desa adatnya. Oke, jadi alur pembuatan peraturan desa secara umum yaitu ada perencanaan ya. Perencanaan ini baik datang dari BPD maupun datang dari kepala desa. Artinya kalau kita tarik kepada ilmunya atau teorinya, dalam hal ini berarti kita melihat penyusunan oleh kepala desa. Artinya kepala desa kalau kita lihat itu adalah sebagai eksekutif. Tetapi karena negara Indonesia tidak menganut paham pemisahan kekuasaan, maka kepala desa juga dalam hal ini dapat berlaku sebagai legislatif. Karena kalau teori yang murninya, teori klasik, bahwa yang membuat hukum, produk hukum itu adalah legislatif. Nah, dalam hal ini yang membuatnya adalah eksekutif. Nah, jadi tidak, apakah ini bermasalah? Ya tidak, karena kita tidak menganut pemisahan kekuasaan, tetapi pembagian. Jadi dalam hal ini eksekutif juga bisa berlaku sebagai legislatif juga. Begitu juga dengan BPD, ya. Dia bisa. Nah, ini juga berlaku berarti sebagai legislatif ketika merencanakan
suatu hak inisiatifnya untuk peraturan desa. Kemudian setelah kedua-duanya ini, baik yang berasal dari BPD maupun rencana yang berasal dari kepala desa, harus ada pembahasan. Nah ini ya, pembahasan. Nah dalam pembahasan ini ternyata kalau saya ini, memang saya sengaja ya ngambil dari Permendagri. Nah dari aturan Permendagri. Pembahasan, nah ini, kadang pembahasan ini terpotong hanya, nah ini yang banyak dilakukan di desa-desa di Pulau Jawa, karena melihat alur ini kemudian berpersepsi bahwa tidak ada peran dari masyarakat, hanya BPD dan kepala desa. Nah ini yang jadi celaka ya menurut saya. Nah sebetulnya ketika pembahasan inilah, atau ketika di sini ya, ketika ada rencana itu ada aspirasi dari masyarakat, atau di sini ada juga yang harus terlibat di dalam pembahasan misalkan adalah tokoh-tokoh adat. Kalau desanya itu adalah desa adat, gitu ya. Nah ini setelah pembahasan itu penetapan, tetapi sebelum kepala desa ini menetapkan, itu harus sebetulnya ada yang harus dikoreksi dulu oleh pemerintah kabupaten atau kota. Nah di sini kan yang tadi sudah terlihat gambarnya. Nah ini ya, nah ini yang untuk mendapat pengesahan harus melewati ini dulu. Tetapi kita ya kadang-kadang tidak begitu mengetahui, ujung-ujung ditetapkan saja. Seharusnya tidak, tapi harus memang melalui kepala bupati atau wali kota untuk minta persetujuan, dan ketika bupati wali kota itu merestui baru dilakukan oleh penetapan kepala desa dan kemudian diundangkan dan dilakukan penyebarluasan. Nah, penyebarluasannya ada di mana? Ya tentunya ada di desa ya. Biasanya ada di berita acara desa. Nah, kalau di tingkatan nasional kan ada berita negara ya, lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Nah, kalau ini adalah berita desa, kalau ini adalah tambahan lembaran desanya. Ini yang alur-alurnya ya. Kemudian ini persiapan dan pembahasan dalam prosesnya peraturan desa. Nah ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Bukit ya, tentang diprakarsai oleh pemerintah desa dan berasal dari BPD yang akan melakukan partisipasi masyarakat. Oke ya. Nah kemudian ini alur yang ketika kita merancang peraturan desa. Yang pertama yang harus kita lakukan mengidentifikasi masalah yang ada di desa. Masalahnya apa sih? Nah, kenapa ini perlu dilakukan identifikasi? Biasanya ini ya semuanya itu adalah ada di akademik. Nah, identifikasi permasalahan agar suatu peraturan desa itu betul-betul mengena. Artinya ketika peraturan desa itu tidak perlu, masa kita buat. Nah ini makanya harus ada identifikasi masalah. Kemudian setelah kita melakukan identifikasi masalah, baru kita melihat landasan-landasan hukumnya, yaitu melalui tata urutan peraturan perundang-undangan. Setelah itu baru kita membuat pasal-pasal yang berkaitan dengan rancangan perdes itu. Setelah rancangan perdes itu biasanya kalau mau dikonsultasikan, ya dikonsultasikan. Kalau tidak, berarti langsung ke pembahasan dan disahkan, kemudian melakukan sosialisasi terhadap rancangan yang sudah dibuat. Itu ya, langkah-langkahnya ini tadi sudah disinggung. Kemudian penetapan dan pengundangan. Nah ini ada dari PPD 7 hari, 15 hari, ntar ini menurut Permendagri ya. Rancangan yang telah disepakati disampaikan kepada kepala desa paling lambat 7 hari. Ini oleh BPD kepada Kades, kemudian menetapkan selama 15 hari kerja dan diundangkan oleh sekretaris desa. Nah ini BPD dan pemerintah desa menyebarkan informasi kepada masyarakat dan kepada pemangku kepentingan yang ada di desa. Oke ya, kalau ini bisa peraturan desa yang baik. Nah, kalau peraturan desa yang baik, ini yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tertib kewenangan. Jadi tertib kewenangan ini bahwa
pembentukan peraturan desa harus sesuai dengan kewenangan. Makanya kemarin kita sudah membahas tentang kewenangan desa dan kewenangan desa adat. Tujuannya itu agar kita ketika praktek pembentukan peraturan desa, kita sudah tahu mana saja yang menjadi kewenangan desa. Nah, kan ketika kita tahu kewenangannya, maka langkah-langkah untuk membentuk suatu peraturan desa tidak akan mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua yaitu tertib substansi yang menyangkut dari isi, ya. Nah, isinya berarti kalau di sini sudah ada perubahan, ya, yaitu kita bisa cek di dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 dan Permendagrinya belum berubah. Ini. Kemudian kita juga harus ada prosedur. Nah, prosedur tadi yang sudah dijelaskan di sini ya. Nah, ini prosedurnya, kemudian ini lanjutan dari prosedur. Nah, sehingga kita tertib juga di dalam melakukan prosedur pembuatan perdes, pembentukan peraturan desa ya. Jadi mulai dari apa rencana perdesnya, kemudian sampai pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Nah, maka baru ketika kita sudah mengetahui langkah-langkah ini, maka kemungkinan besar ya, harapannya adalah bahwa peraturan-peraturan di tingkat desa itu dapat diimplementasikan. Nah, jangan sampai yang dikatakan oleh Pak Dr. Jidon dan Pak Dr. Bukit, kita membuat satu aturan-aturan yang berkenaan dengan desa dan mengambil dari daerah lain, ternyata ketika diimplementasikan memang tidak bisa karena karakter desanya yang berbeda-beda. Artinya bermakna bahwa setelah perdes diundangkan tidak berarti peraturan desa tersebut bisa bekerja dengan sendirinya. Tetapi masih diperlukan langkah-langkah lanjut agar perdes bisa efektif, yakni sosialisasi, manajemen, ya hukum, anggaran, dan sarpras itu yang harus dilengkapi ketika sebuah perdes juga ada. Begitu juga sebetulnya ketika kita belajar teknik peraturan perundang-undangan. Jadi harus ada turunan-turunannya ketika sudah disosialisasikan, apakah serta-merta akan berjalan. Kalau misalkan perlu adanya ditegaskan oleh peraturan kepala kampung atau kadus ya, kepala dusun, ya dibuat peraturan yang berkenaan dengan dusunnya supaya peraturan desa itu betul-betul berjalan dan sinkron antara kewenangan, substansi, secara prosedural dan dapat diimplementasikan. Baik Pak Dr. Bukit, Pak Dr. Jidon, ya itu pemaparan dari saya. Sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan dari Pak Dr. Bukit dan Pak Dr. Jidon ataupun dari mahasiswa yang akan ditanyakan. Silakan Pak Dokter. Silakan Pak Dr. Bukit. Di-unmute dulu. Ya, ini belum di-unmute Pak Dokter. Di-unmute dulu. Oke, sudah dengar ya? Ya, sudah. Ya, kembali kepada teman-teman mahasiswa yang mengikuti daring ini, ya apa yang disampaikan oleh Pak Sarip tadi selaku dosen pengampu mata kuliah ini agar dicermati bahwa bagaimana mekanisme terbentuknya satu peraturan desa dan satu peraturan desa adat. Jadi ada dua substansi tadi ya. Yang mana mekanisme terbentuknya satu norma itu tidak terlalu jauh berbeda ya. Nah, jadi inti daripada peraturan ini sebenarnya adalah untuk tujuan ketertiban masyarakat hukum. Itu yang paling tujuan daripada dibentuknya satu peraturan desa. Karena kalau sudah bicara tentang peraturan yang ditetapkan oleh pejabat tun atau pejabat yang berwenang, ini hanya ingin mengingatkan masyarakat, ini loh peraturan yang kita sepakati dan dia sudah dalam bentuk tertulis.
ya seperti semua mahasiswa tahu bahwa ya khususnya yang mengambil mata kuliah hukum ya, bahwa hukum itu adalah aturan-aturan ya, yang mengatur masyarakat itu, dan apabila aturan itu tidak ditaati maka akan ada sanksi. Kan kira-kira seperti itu alur daripada hukum itu sendiri. Oleh sebab itu kembali kepada materi yang sudah disampaikan oleh Pak Sarip tadi ya, saya hanya mengingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa agar memahami itu, agar dalam berpraktek nanti paham alurnya ya, bagaimana satu peraturan desa ataupun satu peraturan desa adat itu terbentuk. Ya, tadi sudah jelas sekali bahwa ternyata kepala desa sebagai pejabat yang berotoritas membentuk satu peraturan desa itu juga harus mendapat persetujuan pejabat di atasnya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarip. Ya, saya hanya mengulangi saja, menekankan kepada mahasiswa untuk mendalami lagi materi yang sudah disampaikan oleh Pak Sarip selaku dosen pengampu. Mungkin itu saja pengantar saya, Pak Sarip. Ya, terima kasih banyak. Halo? Ya. Kedengaran tadi ya Pak Sarip penyampaian ya, saya? Kedengaran. Ya, jadi mungkin dari saya begitu dulu Pak Sarip, saya kembalikan ke Pak Sarip. Ya, terima kasih Pak Dr. Bukit. Mungkin dari Pak Dr. Jidon, silakan Pak Dr. Jidon. Iya, terima kasih. Jadi menyambung apa disampaikan oleh Pak Dr. Bukit dan Pak Sarip, mungkin yang saya mau sampaikan ke teman-teman mahasiswa sebelum dimulai peraturan desa itu, yang perlu diingat persis itu adalah soal naskah akademiknya, karena naskah akademik inilah menjadi penentu akan permasalahan di desa itu, sehingga tidak mengambil dari desa lain kemudian memasangkannya di desa lain. Nah, ini tentunya berdasarkan naskah akademik tadi, maka teman-teman kita akan paham betul terkait dengan kebutuhan real dari masing-masing desa tadi itu. Karena misalnya katakanlah misalnya kampung adat atau ramah misalnya desa ramah anak misalnya seperti itu, tiba-tiba kita mengambil temanya kita ambil dari Cirebon misalnya, sedangkan di desa yang sifatnya masih desa tradisional, tentunya ini tidak akan jalan karena ketika membaca redaksinya akan tidak akan nyambung benar dengan kondisi di desa yang bersangkutan. Kemudian yang perlu dipahami juga adalah soal aturan-aturan yang di atasnya. Ini juga harus menjadi dasar pertimbangan di atasnya. Ini yang menjadi tolak ukur buat kita dalam kaitannya dengan menghasilkan sebuah peraturan desa yang bermanfaat. Karena untuk menghasilkan sebuah peraturan saja itu membutuhkan anggaran yang cukup, sehingga efektivitas daripada peraturan desa itu menjadi dasar pemikiran pertama untuk apa peraturan desa itu dihadirkan, untuk melaksanakan apa, dan untuk kepentingan siapa sebenarnya peraturan desa ini. Sehingga nanti dalam kaitannya dengan tugas yang akan disampaikan tadi Pak Sarip buat teman-teman, yaitu menyangkut peraturan desa, keputusan desa, kemudian peraturan desa bersama, ini yang menjadi pertimbangan teman-teman mahasiswa dalam kaitannya dengan mencoba untuk melihat soal karakteristik dan jangan sampai mengambil daerah lain untuk dipasangkan di daerahnya sendiri, ini yang nanti tidak akan jalan. Kali dari saya seperti demikian Pak Dr. Sarip, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Dr. Jidon ya. Mungkin dari mahasiswa, kalau Mas Rio Bodo ada. Ini saya dapat chat ya. Ntar kita coba cari Mas Rio kalau masih bisa bergabung nih. Sedikit info, setahu saya Kampung Bena itu ada di Flores dan Bajawa Kabupaten di Gua Kaki Gunung Inerie setinggi 2284. Mata pencarian setempat yakni bercocok tanam dan menjadi objek wisata sekarang. Ini
mungkin informasi terbaru dari Mas Rio ya. Nanti kita cek kembali sehingga gini, ada beberapa mungkin perubahan-perubahan yang terjadi tadinya di kampung adat menjadi kampung pariwisata, kan banyak ya sekarang. Nah ini yang bisa kita cari nanti perkembangannya. Oke, terima kasih pada Mas Rio ya. Nanti kita cari bersama-sama dan minggu depan kita coba langsung masuk saja ke muatan naskah akademik gitu ya. Muatan naskah akademik tujuannya setelah kita ujian mid semester kita bisa masuk ke dalam prakteknya. Karena praktek biasanya akan ada diskusi-diskusi yang lebih panjang kan gitu Pak Dr. Jidon dan Pak Dr. Bukit ya. Ya. Oke, demikianlah mata kuliah hari ini. Semoga mata kuliah hari ini bermanfaat untuk kita semua dan saya akhiri. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke. Ya, saya live ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, baik ya. Ini hari Selasa depan ya Pak Sarif ya? Sarif, udah close kok. Ya, saya live ya Pak Dr. Bukit, Pak Dr. Jidon dan Mbak Peti, Mas Doni, Mbak Margarita, Mas Girbat, Mbak Nida, Jepri, Irwanto Rano, Mas Rio, Mbak Santi, Mas Ahmad, Hireminus, ya, kemudian Alexander dan Yoskam. Ya, saya mohon diri. Salam, semoga kita dalam keadaan sehat dan bisa bertemu lagi. Ya. Selamat siang, selamat siang selalu. Ya, selamat sore. Ya. Selamat sore.